landasan pertama ialah karena kami masih muda, Mbak. Oke. Oh, karena KISP sendiri anak-anak muda di dalamnya. Oke. Jadi kami rasa untuk menjangkau teman-teman muda harus dengan gaya anak muda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Intan Francisca dalam acara podcast Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan sosok pemuda yang inspiratif nih ya. Menurut saya sih inspiratif ya. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu sekalian belum kenal. Katanya kan kalau misalnya belum kenal belum sayang ya. Kita kenalan dulu biar siapa tahu bisa sayang kan. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya akan langsung perkenalkan saja Mas Aska Abdi Amru Robi, betul? Dipanggilnya? Mas Aska. Mas Aska, oke. Mas Aska, kalau boleh perkenalan sedikit backgroundnya mungkin. Baik, terima kasih Mbak Intan. Oke. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Aska Abdi Amru Robi. Saya saat ini merupakan Sekretaris Jenderal Komite Independen Sadar Pemilu, seperti itu. Yang mana KISP ini merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu politik secara umum seperti itu. Namun kita juga memfokuskan isu pada demokrasi pemilu dan pemilihan atau pilkada seperti itu yang kita kenal. Seperti itu. Oke. Nah, tadi udah denger kan, oh KISP gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat sekalian udah agak familiar mungkin kan. Sahabat-sahabat sekalian juga bisa tahu lebih sebenarnya KISP ini dibentuk kapan sih gitu kan? Kenapa KISP ini kayak mau konsen banget ke dunia pemilu? Baik, sebetulnya KISP ini kan hadir atau lahir ya dari sebuah komunitas Mobile Legends sebetulnya Mbak. Jadi kita awalnya dari kafe ke kafe, kemudian juga kita bermain Mobile Legends, ngopi-ngopi bersama teman seperti itu. Tapi di satu titik kita mengalami mengalami fase bosan seperti itu ya. Kita hanya sekedar main seperti itu. Oke, kita bersilaturahmi dengan teman-teman kayak gitu. Cuma apa sih yang bisa kita kontribusikan bagi negara dalam arti luas seperti itu ya. Tapi dalam arti sempitnya apa yang bisa kita kontribusikan sebagai anak muda, sebagai saat itu mahasiswa seperti itu kepada daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Jadi khususnya ya? Betul, khususnya daerah istimewa Yogyakarta dan umumnya untuk negara Indonesia seperti itu. Jadi kita berpikiran di 2018 itu kan menjelang pemilu 2019, pemilu serentak, pemilu pertama serentak seperti itu ya. Serentak, iya, betul. Yang mana isunya itu sangat hangat seperti itu, sangat familiar dan pemilu itu kan jadi ajang pesta demokrasi ya bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti itu ya. Karena kita menerapkan sistem demokrasi dan salah satu pengejawantahan demokrasi itu kan pemilu dan pilkada seperti itu. Jadi karena sebetulnya ini merupakan sebuah sebuah ketidaksengajaan kami seperti itu untuk bisa berpartisipasi bagi keberlangsungan politik dan demokrasi negara Indonesia secara umum seperti itu. Sebagai tadi kan dibilang Sekjen KISP ya, sebagai Sekjen KISP, di mana visi KISP sendiri ini kan menciptakan generasi muda dan masyarakat luas sadar mengenai pemilu dan untuk menciptakan pemimpin masa depan. Iya kan Mas. Betul. Ya? Itu saya kutip dari websitenya KISP. Ya sahabat-sahabat bisa datang juga tuh ke websitenya gitu kan, banyak informasi-informasi juga ya. Di sini saya baca visi itu salah satu sasaran visi di sini kan generasi muda dan masyarakat. Betul. Kenapa sih generasi muda? Betul. Benar seperti yang Mbak Intan katakan ya, kalau teman-teman mau kepo seperti itu ya, bahasa sekarang itu kepo Mbak. Kepo, boleh kepoin gitu kan. Kepo LSM atau lembaga kami itu bisa ke website kisp-id.org atau ke Instagram KISP_ID, kemudian ke Facebook KISP_ID dan Twitter KISP_ID. Di website khususnya ya, kita menjelaskan bahwa visi dari KISP itu kan salah satunya fokus kepada kelompok generasi muda seperti itu.
landasan pertama ialah karena kami masih muda, Mbak. Oke. Oh, karena KISP sendiri anak-anak muda di dalamnya. Oke. Jadi kami rasa untuk menjangkau teman-teman muda harus dengan gaya anak muda seperti itu. Jadi apa namanya? Kami sebagai anak muda punya tanggung jawab untuk mengarahkan, bukan mengarahkan ya, memberikan sedikit pencerahan seperti itu bagi teman-teman muda, khususnya dalam proses pemilu, dalam proses demokrasi, dan secara keseluruhan dalam proses politik. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama kan di pemilu 2019 kemarin, kalau tidak salah, mayoritas pemilih itu kan kelompok anak muda ya, kelompok bisa banyak yang ngomong kelompok milenial seperti itu ya. Iya, okay. Kurang lebih 49%, bahkan ada yang ada yang menyatakan 49% dari pemilih itu kan pemilih milenial, pemilih generasi muda seperti itu. Nah, jadi sebagai anak muda, sebagai orang yang mungkin sedikit banyak paham apa yang dibutuhkan anak muda, jadi kita coba untuk meremake semua informasi yang diproduksi oleh baik itu penyelenggara pemilu, kemudian juga berita nasional, berita lokal dan lain sebagainya yang sebetulnya mereka sering menggunakan gaya-gaya konvensional seperti itu, kita remake dengan bahasa yang sederhana, kemudian juga dengan gaya-gaya yang milenial, desain-desain yang milenial, itu yang membuat mengapa kami memfokuskan kepada kelompok muda salah satunya. Walaupun memang kita tidak seiring berjalannya waktu, kita tidak hanya fokus kepada kelompok muda, tapi juga kita kepada kelompok masyarakat umum, kemudian juga kita ke kelompok rentan seperti kelompok difabel dan perempuan seperti itu juga kita coba berdialog, coba mendalami kira-kira apa yang diperlukan oleh kelompok segmen tertentu seperti itu. Oke. Tadi sahabat-sahabat Bawaslu udah tahu ya kenapa sih tujuannya ke anak-anak muda, ternyata nggak cuma anak muda, tetapi tadi ada kelompok rentan juga, ada perempuan-perempuan juga ya. Oke, adapun salah satu fokus gerakan dari KISP ini salah satunya pemantau pemilu, pendidikan pemilih, advokasi isu pemilu dan demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian kenapa sih menjadikan pemantau pemilu ini jadi salah satu fokus gerakan dari KISP sendiri? Dari 2019 ya? 2019, ya, betul. Itu awal muncul pemantau dan KISP langsung coba. Dan member setia kayaknya. Member setia. Ya, gimana tuh ceritanya? Ya, baik Mbak. Yang pertama alasan kenapa kita menjadi pemantau atau mungkin pengawas ya, seperti itu, memang yang pertama kami sadari bahwa penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu kan enggak begitu banyak seperti itu ya, anggotanya seperti itu, bukan anggota ya, ya bisa disebut anggota seperti itu ya, untuk memantau seluruh Indonesia secara umum dan daerah istimewa Yogyakarta secara khusus seperti itu. Nah, kami mencoba untuk mengisi ruang-ruang kosong tersebut sebagai lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat sipil seperti itu ya, mengisi ruang-ruang kosong tersebut untuk bisa membantu salah satunya Bawaslu seperti itu, memastikan bahwa proses pemilu kemarin 2019, kemudian juga kami daftar di Pilkada 2020 pemantau, kalau Pilkada kan ke KPU ya seperti itu, kalau pemilu kan ke Bawaslu seperti itu. Kita memastikan bahwa proses pemilu dan pemilihan atau Pilkada itu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian juga kami mencoba untuk memastikan apakah proses pemilu itu jauh dari permasalahan, salah satunya ialah praktik politik uang, kemudian juga netralitas dari penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebagai masyarakat sipil, kami memiliki tanggung jawab moral untuk bisa berpartisipasi, salah satunya menjadi pemantau seperti itu. Jadi di pemilu 2019 kami menurunkan 220 orang. 220 betul, orang. Di daerah istimewa Yogyakarta ke 110 titik. Jadi satu titik itu 2 orang seperti itu. Nah, ternyata apa yang kita lakukan itu memang menguak beberapa mungkin penyakit kecil yang ada di pemilu, seperti
misalnya kami menemukan masih adanya praktik politik uang, kemudian juga TPS yang kurang aksesibel, kemudian juga netralitas penyelenggara dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami coba rangkum, kami coba jahit untuk bagaimana menjadi masukan bagi Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu, seperti itu, Mbak. Oke. Untuk menjadi pemantau nih dari 2019 sampai sekarang kan masih jadi pemantau KISP nih ya. Untuk pengalaman Mas Aska sendiri selama menjadi pemantau pemilu dari 2019 sampai sekarang, pengalaman yang paling menarik? Sebenarnya saya merupakan, bisa disebut kami ya, KISP merupakan anggota baru. Sebenarnya ada banyak pemantau lain. Betul. Yang sudah mulai dari peralihan orde lama ke orde baru, kemudian reformasi dan lain sebagainya, bahkan mulai dari pemilu langsung pertama dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa LSM yang memang memantau juga di luar negeri seperti itu. Tapi yang kami temukan yang menjadi catatan menarik kami ialah terkait dengan memang partisipasi masyarakat yang masih kurang, Mbak. Jadi sense of crisis dari masyarakat, dari pemilih itu yang masih kurang. Jadi masih banyak pemilih yang memang baru berpikiran pemilu itu ya hanya memilih seperti itu. Memilih, kemudian juga datang ke TPS, mengikuti penghitungan dan tahu siapa pemenangnya. Tapi mereka tidak tahu proses selama sebelum pemilu, kemudian juga proses pasca pemilu. Betul. Dan bahkan bagaimana mengawal hasil dari pemilu itu sendiri, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pengalaman kami di pemilu 2019 dan pilkada 2020 ialah memang aksesibilitas, Mbak, yang masih kami highlight seperti itu ya. Bagaimana TPS aksesibel, kemudian juga bagaimana penyelenggara itu inklusif, bagaimana pemilu secara umum inklusif dan lain sebagainya. Itu dua hal yang menjadi catatan menarik kami untuk dan terus itu kami dari hasil kawal. pengalaman pemantauan. Betul, selama ini sejauh gitu ya. 2019 sampai sekarang. Oke. Ya, oke. Untuk closing statement nih, gimana cara Mas Aska sendiri untuk ngajakin, ayo dong anak-anak muda, sahabat-sahabat Bawaslu untuk jadi pemantau gitu? Oke. Sebenarnya saya ingin mengutip perkataan menarik dari seorang puisi, yang membuat puisi seperti itu ya, seorang penyair seperti itu dari Jerman. Ada namanya Bertolt Brecht. Beliau bilang bahwa buta politik itu buta yang paling buruk. Jadi buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Ia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak paham bahwa di sekitarnya itu masih ada orang yang kekurangan ekonomi, orang yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kata-kata Bertolt Brecht ini bisa menjadi cerminan kita bahwa ayo kita sama-sama memahami politik secara umum dan memahami pemilu dan pilkada secara khusus untuk bisa memastikan bahwa kita memiliki atau hak-hak yang kita miliki itu bisa tersalurkan dengan jelas seperti itu. Misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk bekerja, hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi sebagai hak di dalam diri dari manusia itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa banget dialog kita pada hari ini dengan Mas Aska dari KISP. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Makasih juga, Mbak. Iya, terima kasih untuk sharing informasinya ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih di next project kita. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Salam untuk teman-teman KISP yang Siap. lain. Pasti saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi perbincangan kita dalam podcast dengan salah satu pemantau pemilu dari KISP, Mas Aska. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.